Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Nandini dari 11 MIPA 4 nomor urut 8. Di video kali ini saya akan menjelaskan gelombang mekanik. Oke, sebelum mulai kita lihat video terlebih dahulu ya. Oke, kalian pernah gak sih memperhatikan tetesan air? Kalau diperhatiin jadi gini. Apa yang kalian lihat? Pada awalnya, kalau kalian perhatikan, airnya itu tenang. Terus, kita kasih tetesan air, airnya jadi merambat. Jadi, bisa disebut gelombang ialah getaran yang merambat. Karena awalnya airnya diam atau airnya tenang. Terus, ketika ditetesi air, dia akan membentuk suatu gelombang. Terus kalau kalian beri gabus di bagian situ, kota gabus itu tuh nggak akan ikut merambat ke sana, dia tuh hanya akan naik turun. Jadi gelombang itu hanya merambatkan energi dan dia tidak merambatkan massa. Dari video tadi dapat disimpulkan gelombang adalah getaran yang merambat dan gelombang hanya merambatkan energi. Lalu berdasarkan keadaan fisiknya, gelombang dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan mediumnya, yaitu ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, di gambar kiri atau di gelombang mekanik terdapat astronot. Astronot ini kalau tanpa alat bantu komunikasi, misalnya walkie-talkie, si astronot ini nih tidak dapat berkomunikasi kepada sesama astronot di luar angkasa. Misalnya saat mereka sedang mendarat di bulan gitu ya. Kalau mereka ada di pesawat luar angkasa, ya mereka bisa berkomunikasi karena di dalam pesawat terdapat udara. Tapi kalau mereka keluar dari pesawat luar angkasa, mereka nggak bisa. Kenapa? Ya karena gelombang suara membutuhkan medium untuk merambatkan suaranya atau energinya. Nah, di sebelah kanan terdapat gambar cahaya matahari kan. Kalian tahu kan kalau cahaya merupakan salah satu gelombang, yaitu gelombang cahaya. Nah, gelombang cahaya bisa sampai ke bumi, padahal kan dari matahari ke bumi ada yang namanya ruang hampa gitu kan. Terus kok bisa sampai bumi? Ya, karena cahaya merupakan jenis gelombang yang bisa merambat tanpa adanya medium. Nah, dari penjelasan tersebut kita bisa tahu ya bedanya apa ya. Yang pertama, gelombang mekanik adalah gelombang yang merambatnya itu perlu medium, sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambatnya itu bisa tanpa medium. Begitu. Lalu yang kedua adalah berdasarkan arah getarnya. Ada 2 juga, yaitu yang pertama longitudinal. Longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambat gelombang. Sedangkan gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Lalu yang terakhir, berdasarkan amplitudo dan fase gelombangnya dibagi menjadi 2 juga, yaitu yang pertama gelombang berjalan. Gelombang berjalan sendiri merupakan gelombang yang mempunyai amplitudo yang sama pada setiap titik, sedangkan gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudonya tidak sama pada setiap titik. Lanjut dengan karakteristik gelombang. Karakteristik gelombang itu ada besaran-besaran gelombang. Di sini ada 5 besaran gelombang. Yang pertama frekuensi. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang melewati suatu titik tiap satuan waktu. Biasanya dirumuskan dengan V. Nah, dengan V sama dengan N per T. Lalu yang kedua ada periode, adalah waktu yang ditempuh atau diperlukan untuk satu gelombang. Biasanya dirumuskan dengan T sama dengan T kecil dibagi N. Yang ketiga ada amplitudo, adalah simpangan maksimum dari gelombang. Yang keempat ada panjang gelombang, adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang selama satu periode.
Lalu yang terakhir ada cepat lambat gelombang, yaitu jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Biasanya dirumuskan dengan V sama dengan S per T kecil. Lanjut dengan sifat-sifat gelombang. Sifat gelombang di sini ada 5. Yang pertama yaitu ada pemantulan. Pemantulan adalah perubahan arah rambat gelombang saat bertemu dengan bidang batas dua medium. Lalu yang kedua ada pembiasan. Pembiasan merupakan sifat pembelokan arah lintasan gelombang karena melalui dua medium yang berbeda. Ketiga ada pelenturan. Pelenturan merupakan penyebaran gelombang saat melalui celah sempit. Yang keempat ada inferensi. Inferensi merupakan perpaduan antara dua gelombang cahaya. Interferensi bisa diamati dengan jelas jika berkas kedua gelombang itu koheren. Ingat ya, jika berkas kedua gelombang koheren. Lalu yang kelima ada dispresi. Dispresi adalah pengurangan warna polikromatik atau putih menjadi monokromatik saat seberkas cahaya dilewatkan melalui prisma. Oke, selesai sudah. Terima kasih.